kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kakak perkenalan dulu ya. Iya, Kak. Perkenalkan, nama kakak Hilfisyara Daliminte, jurusan bimbingan konseling Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saudari ya. Nama saya Rosalina Ritonga. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lid Sejarah. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Jidab Karina. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nusrega. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Widian Ganis Tompo. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rizka Emilia Ritonga. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Surya. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nama Rizka Sikampu. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, jadi di sini kakak mau nanya kepada teman-teman sekalian, apakah kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Kak. Belum ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok adalah layanan yang membantu individu dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan melalui dinamika kelompok. Apakah di sini teman-teman sudah paham? Paham. Baiklah, selanjutnya, apakah di sini teman-teman sudah tahu apa sih tujuan bimbingan dari kelompok itu? Belum, Kak. Belum ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan apa sih tujuan dari bimbingan kelompok itu. Yang pertama adalah melatih individu bersikap terbuka, menambah wawasan teman-teman semua. Selanjutnya, agar teman-teman berani berbicara di depan umum. Selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu. Yang pertama itu yaitu di dalam bimbingan kelompok, teman-teman semua harus duduk setengah lingkaran atau lingkaran penuh. Yang kedua, ada yang namanya PK, pimpinan kelompok, yaitu saya sendiri, dan ada yang namanya anggota kelompok, yaitu kalian semua. Selanjutnya, di dalam bimbingan kelompok, ketika teman-teman ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, teman-teman harus mengangkat tangannya terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kakak sudah menunjuk, angkat aja langsung tangannya ya. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas atau sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, dan saran serta perasaan yang dirasakan pada saat ini. Mendengarkan dengan baik. Bila anggota kelompok berbicara, itu setiap salah satu anggota kelompok memberi tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikan, karena dengan memperhatikan akan mudah menanggapi pendapat lain, sehingga akan menimbulkan dinamika kelompok di dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Selanjutnya itu, bimbingan kelompok itu memiliki 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana para anggota harus merahasiakan apa yang dibahas pada kelompok ini. Yang pertama, hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka dan mengemukakan pendapatnya masing-masing tanpa adanya rasa malu atau ragu-ragu. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana semua anggota dapat menampilkan secara spontan tanpa mau atau dipaksa teman lain atau pemimpin kelompok. Dan yang keempat itu ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Baiklah, sampai di sini sudah paham? Sudah, Kak. Ya. Nah, di sini adik-adik sudah bosan kan? Baiklah, di sini kita bermain game dulu ya. Gamenya kalau kakak tunjuk mata itu, kalian harus tunjuk mata. Tapi kalau kakak tunjuk telinga, kakak bilang mata. Jangan ikuti ya apa yang kakak bilang ini ya. Gamenya kita mulai ya. Mata, telinga, kepala, bibir, pipi. Udah, sampai di sini aja gamenya ya. Terima kasih ya. Biar nggak bosan aja ya kan. Nah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Kegiatan selanjutnya yaitu di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kakak akan membahas tentang yang namanya pergaulan bebas. Kalian sudah pernah dengar apa itu pergaulan bebas kan? Bahkan sering kan? Bahkan di kampung ini banyak sekali pergaulan bebas itu. Sebelum kakak jelasin apa itu pergaulan bebas, jadi kakak mau nanya sama kalian, apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Nah, silakan
kepada Rosa. Pergaulan bebas itu pergaulan yang sudah melanggar batas-batas sesuai dengan norma-norma. Baik. Selanjutnya di sini ada lagi yang ingin beri tanggapan? Saya Kak, Silakan kepada saudari Ladies. perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja. Baiklah. Baiklah. Jadi ada lagi teman-teman yang ingin bertanggapan? Tidak, Kak. Ya. Baik, pergaulan bebas itu seperti merokok, narkoba, pokoknya kenakalan-kenakalan remaja yang biasa kalian lihat itu yang dinamakan pergaulan bebas. Sampai di sini paham? Paham, Ya. Selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai topik hari ini. Penting kita bahas agar kita semua dapat memilih mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk. Oleh karena itu, kita harus mengetahui pergaulan bebas itu seperti apa sih. Makanya kita penting membahas pergaulan bebas di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya, kakak mau nanya lagi ya, biasanya siapa yang sering terkena dampak dari pergaulan bebas ini? Baiklah, kepada saudari Jija, apa pendapatnya? Menurut saya, biasanya yang terkena dampak dari pergaulan bebas ini adalah seorang remaja. Karena biasanya seorang remaja lebih mudah bergaul kepada orang yang lebih dewasa. Baiklah. Selanjutnya, ada pendapat lain lagi? Ada pendapat lain lagi? Tidak ya. Jadi itu tadi kesimpulannya, bahwa yang sering terkena dampak dari pergaulan bebas itu anak remaja yang seusia kalian ini. Seperti kalian inilah seusianya ya, yang terkena dampak pergaulan bebas itu. Selanjutnya kakak mau nanya lagi nih, di mana biasanya sering terjadi pergaulan bebas itu? Ya, kepada saudari Sari, apa itu? Biasanya ini sering terjadi di pinggir jalan dan tempat tongkrong. Baiklah. Menurut pendapat teman kita, pergaulan bebas itu biasanya terjadi di pinggir jalan dan di tempat tongkrongan atau di tempat yang sepi-sepi kan? Ada lagi yang tidak ya? Biasanya tempat terjadi pergaulan bebas itu di lingkungan sekitar kita juga ada ya. Selanjutnya di warnet juga biasanya itu. Saya Kak, Ya, baik, kepada saudari Erna. kerugian besar dapat menyebabkan kematian. Menurut pendapat teman kita tadi, seperti narkoba bisa juga ya menyebabkan kematian. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Tidak. Saya Kepada saudari Amel. bisa merusak moral seseorang. Baiklah. Ada yang ingin memberi pendapatnya? Saya Kepada saudari Wiwit. bisa merusak kesadaran. Baiklah. Ada lagi? Tidak, Jadi kakak simpulkan ya, dampak dari pergaulan bebas itu yaitu bisa menyebabkan kematian, merusak masa depan, dan merusak moral seseorang. Baiklah teman-teman, sudah paham kan? Selanjutnya, solusi biar kita tidak terkena pergaulan bebas itu apa sih? Ada yang tahu? Saya Kak, Kepada saudari Jija. solusinya itu mencari teman yang baik dan mengikuti yang baik. Selanjutnya ada lagi? Saya Kak, Saudari Ladies. menjadi diri sendiri dan tidak mudah terpengaruh. Baik. Saudari ada lagi? Kepada Sari. Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, yang kalian bilang itu semua betul ya. Jadi kakak simpulkan solusi agar kita tidak terkena atau terlibat dalam pergaulan bebas itu yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki iman kita, memilih teman yang baik, dan jadi diri sendiri. Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Baiklah, kegiatan kita sudah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.